Kembali ke Bapak Agus, soal studi banding ke PLTP Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Maret tahun 2025. Di sana kan ada Forkompimda, lalu dia ada Kapolres. Nah, salah satu yang ikut itu Kapolres Manggarai, AKBP Edwin Saleh, dengan Kajari Pak Fauzi. Nah, ada Pak Dandim. Nah, Bapak Agus, Pak Kapolres ini kan, Pak Edwin Saleh ini kan, ya beliau ke PLTP Lahendong itu sebagai sebuah persiarahan kenang-kenangan. Nah, di tengah mereka mengurus ini persoalan pengerusakan, dugaan pengerusakan oleh Aliansi Pemuda Poceleok beberapa hari lalu ketika mereka melakukan aksi di depan kantor DPR dan berakhir di kantor Bupati. Dan pagar itu kan tumbang karena kalau kita pantau di video itu memang baku dorong antara pihak demonstran dengan Pol PP. Nah, Bapak Agus, Pak Kapolres ini kan pindah sudah keluar surat perintah tugasnya dari Polda NTT. Nah, pandangan Bapak atau mungkin ada wejangan dari pesan dari Bapak Agus kepada Kapolres baru, Kapolres Manggarai yang baru ini. Jadi belum tahu kapan serah terimanya dan belum diketahui juga kapan Kapolres Edwin Saleh itu bergegas ke Kupang. Pesan Bapak kepada Pak Kapolres ini hubungannya dengan Stuba ini Bapak, dengan juga kepada Kapolres Kajari Manggarai Pak Fauzi, seperti apa pesan Bapak Gus? Iya, ya memang ya sekarang dalam merekonstruksi saya, pikiran saya kan begini. Pertama, saya tidak menginginkan perusakan pagar itu diproses hukum. Iya. Tidak ada manfaatnya. Iya. Dan secara hukum, kalau saya masyarakat yang diproses, saya ajukan saksi. Dan saya ajukan saksinya itu adalah Kapolres atau polisi. Mengapa? Mereka menyaksikan yang kami lakukan dan kami tidak dilarang. Termasuk Pol PP juga, Bapak? Iya, termasuk Pol PP. Kan kalau saya masyarakat yang diduga merusak, ya, saya ajukan, ya, bukan saya, karena ini kan perbuatan yang ada dalam istilah hukum pidana itu ada penyertaan. Ada turut serta. Ada turut serta yang aktif, ada yang menonton, ada yang membiarkan. Nah, lalu polisi kan secara hukum mereka wajib mencegah. Iya. Loh, Bapak lihat tidak? Iya. Kalau misalnya saya yang diproses ini, apa kami dilarang atau dicegah? Iya. Loh, malah demikian juga Pol PP. Lalu kami kok diproses? Ini memang ada kekacauan. Iya. Ada kekacauan hukum. Iya. Kalau ini ditangani, saya setuju. Ya, saya setuju bahwa itu tindakan perusakan anarkis. Tapi persoalannya adalah, loh, ini di depan mata, di depan kantor polisi. Lalu yang kawal demo ini polisi dengan Pol PP. Loh, kalau saya bilang bukan saya yang bisa saja mereka bilang kami disuruh Kapolres, bisa saja kan? Siap. Lalu saya mau lihat bagaimana polisi memproses kalau nanti pelaku atau yang diduga pelaku ini menjawab begitu. Iya. Ini menarik memang ini. Iya. Menarik. Tapi Bapak memang tidak setuju ini diproses karena informasi terakhir. Saya termasuk tidak setuju. Iya. Karena apa? Masuk di tahap penyidikan. Karena apa? Itu ada kondisi-kondisi, kondisi sine qua non-nya. Artinya apa? Perusakan itu ada akibat langsung dari sesuatu yang sebelumnya. Iya, sebab akibatnya. Termasuk polisi mengizinkan atau membiarkan. Iya. Mengizinkan dan membiarkan kejahatan, ya, itu juga kejahatan. Kan begitu. Iya. Lalu polisinya, lalu mereka proses lagi apa yang mereka izinkan, iya kan? Iya. Loh, saya lihat karena itu, waktu itu saya pikir Kapolres berpikir tentang itu, buka diskusi, bahas dengan Bupati dalam Forkopimda, iya kan?
Kapolres, Pak, kami sekarang beban menyangkut ini. Diskusi dengan Bupati, diskusi dengan Pak Kazari, diproses. Jangan malah suruh Bupati lapor atau ini. Kan bagian umum yang lapor itu sebagai pemilik aset. Saya punya harapan dulu begitu. Itu sama dengan bentuk menghormati masyarakat yang berdemo. Ini kan sikap mengabaikan ini kan, mencuekin. Loh, bukan memproses itu Kapolresnya, malah dia pergi studi banding. Pulang studi banding dia pindah. Saya pikir, saya hanya khawatir kemarin dia pindah terkait dengan kasus perusakan yang dia biarkan begitu. Tapi ini ternyata tidak, ya sudah urusan mereka lah. Saya sudah kirim provisiat ke dia. Saya sudah kirim provisiat ke beliau. Maka terkait dengan itu, sekarang dia pindah. Harapan saya secara umum, bukan janganlah, harapan sebagai masyarakat kita punya hak. Karena kita ini wajib dilindungi oleh polisi kan, atas perintah undang-undang. Maka memang harapan saya kepada Kapolres baru, tentu Kapolres Pak Edwin ini saya tahu baik, 2 tahun sering ketemu dia baik dalam jabatan maupun sebagai persaudaraan. Ini orang ini sudah cukup baik, sudah cukup baik melaksanakan tugasnya, keamanan dan apa segala macam relatif terkendali. Lalu yang kedua, harapan kita kepada Kapolres baru ini, yang pertama, mereka ini kan dalam dirinya mereka ini kan ada 3 tugas pokok. Menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan jaga keamanan. Nah, maka dia harus pandai-pandai menempatkan diri dalam 3 fungsi itu. Misalnya saja contoh, dekat dengan Bupati misalnya. Tapi yang wajar. Jaga jarak mungkin, Pak, bahasa lain. Ya kan? Ukuran wajar ini menurut saya ini hanya bisa dirasakan. Jangan terlalu sering minum kopi bersama lah. Karena mereka ini forum tertinggi itu, sudahlah, banyak masalah masyarakat yang mereka jadikan alasan untuk rapat Forkopimda. Disitulah mereka akrab dan tidak ada orang lain di situ. Tidak ada orang lain di situ. Jadi jangan terlalu bukan akrab. Seperti Stuba. Nah, itu harapan saya. Harapan saya kepada Kapolres baru, menjaga wibawa, karena mereka ini bagian yang level sama dengan tugas masing-masing, jaga independensi, jaga otonomitas itu. Kita sebagai masyarakat juga, saya paling menghormati. Saya dekat dengan Kapolres secara tapi tidak bisa dengan begitu saya suka-suka memperlakukan dia, memanggil dia, tidak. Di depan umum kita tunjukkan penghormatan kita kepada Kapolres. Gitu. Itu bentuk karena itu kan harapan saya. Yang kedua, masyarakat Manggarai ini yang masih agak kurang diperhatikan oleh Kapolres yang mau pindah ini adalah gangguan keamanan masyarakat, terutama terkait dengan mabuk. Sekarang ini hampir tidak ada pesta tanpa berkelahi. Sekarang ini undangan ini yang datang di atas jam 12 malam bawa masing-masing minuman. Coba, pasti berakhir dengan dan maaf saja ya ada juga anggota polisi yang terlibat, yang memang tugas pengamanan. Tapi mungkin dia ngantuk atau bagaimana, ya sudah, dasarnya dia juga suka minum, ikut minum, ikut mabuk. Dalam pesta dan antar pesta nikah, pesta misa, syukur itu. Nah, ini banyak atau mungkin banyak kejadian. Baik, jangan hanya di desa-desa, di kota ini juga. Nah, ini masih menjadi kecemasan masyarakat. Fungsi ini dari kepolisian masih perlu dioptimalkan lagi. Pesan untuk Kajari ini, Bapak, pesan untuk Kajari.
sama. Ya. Ya, sebagai unsur Forkopimda itu tadi. Saya tidak heran, memang waktu wawancara yang lalu kan saya sudah wanti-wanti itu. Iya. Sampai dari Kapus Kupen Kejaksaan Agung atau apa Iya. saya nonton di itu bahwa dia agak sudah bereaksi di sana terhadap perlakuan kepala kejaksaan ini. Ditulis oleh Menurut FIFA saya juga, memang sama sekali Iya. tidak bisa dibenarkan gitu. Iya. Karena misalnya ya, dalam penyuluhan hukum misalnya yang dilakukan oleh kejaksaan atau jaksa ikut peserta dalam materi penyuluhan hukum, kepada peserta itu dijelaskan jangan tanya tentang sesuatu kasus yang sedang ditangani, yang sifat umum saja. Ini dilarang. Untuk tanya sudah dilarang kok, apalagi untuk jalan dengan jaksa. Iya kan? Siap. Nah, ini menurut saya memang ya tidak kurang anu lah nih Kajari ini. Saya takut dia bisa dicopot itu. Karena ini menyangkut marwah, nyawa, rohnya kerja mereka itu. Lalu dia melakukan sesuatu yang sangat cacat. Cacat hukum ini. Ya, tidak hanya cacat moral dan etika. Itu sudah jelas-jelas ada larangannya kok. Lalu kita yang merasa diri pejabat lagi yang sudah ini, wah, senangnya kalau dekat dengan jaksa dan ini. Kita dekat dengan jaksa tapi dalam konteks membantu dia dalam melaksanakan tugas. Demikian juga dengan polisi, itu sebetulnya kita bukan untuk kita. Saya masih ingat dulu terkait dengan aparat hukum ini. Jadi seperti Pak Beni. Orang heran, keluarga dekatnya Pak Beni kalau dia memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, ya jangan mentang-mentang Pak Beni orang komisi hukum itu kan yang sering membuat kita ini menjelaskan kepada masyarakat itu, dan sudah memberi contoh secara praktek nyata bahwa itulah hukum dan penegak hukum itu ya begitu. Tidak bisa kita mengandalkan kedekatan emosional dalam kedekatan jabatan lalu kita mau orang pencuri kok kita bisa tidak mencuri hanya karena gara-gara itu, kan tidak bisa. Hukum tidak mengenal logika keluarga. Itu juga logika perkoncoan, Pak. Jadi tidak kenal logika keluarga, kedua juga tidak kenal logika perkoncoan. Iya, jelas sama sekali tidak. Bagaimana? Contoh kan barusan saja misalnya saja ada kepala dinas atau bahkan bupati, barusan ajak minum-minum, pesta-pesta dengan Kajari. Tiba-tiba besoknya keluarganya bupati tertangkap tangan, kan tidak bisa hanya karena kedekatan itu tadi. Itu anunya. Poinnya. Kalau mau negara ini kita ini betul-betul membersihkan Siap. Orang curi kita bersihkan. Siap. Penjahat-penjahat kita basmi, ya itu dia punya logika hukumnya itu. Oke, siap. Oke, terima kasih pemirsa, demikian komentar dari Bapak Agus terkait dengan Stuba dan pesan untuk Pak Kapolres dan Pak Kajari Manggarai. Selamat siang. Oke.